Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Yaki untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan tampaknya sebagian besar saham sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Yang pertama dari perbankan Big Cap ada BBCA, rekomendasinya adalah buy on weakness dengan supportnya di 8.350, resistennya di 9.000. Nah, Telkom, saham pilihan kedua dari infrastruktur telekomunikasi, tadi pun juga sempat kita singgung dan sudah kita bahas, juga direkomendasikan buy on weakness ini, supportnya di 3650, resistennya di 3790. Sementara saham pilihan yang ketiga masih dari perbankan Big Cap, BMRI, lebih direkomendasikan trading buy, supportnya di 9.775, resistennya di 10.650. Sementara dari teknologi, ada Buka pemirsa, lebih direkomendasikan sell on strength. Ya, supportnya di 260 dan resistennya ada di 290. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Yaki, Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Pak Yaki, kita lanjutkan pasang pilihan yang Anda rekomendasikan. Tampaknya BBCA, Telkom, dan BMRI sudah kita singgung Pak di segmen sebelumnya. Dari teknologi ada Buka, kita akan coba bahas ini. Lebih direkomendasikan sell on strength, supportnya 260, resistennya 290. Untuk Buka, pertimbangannya seperti apa Pak Yaki sehingga direkomendasikan sell on strength ini? Analisis Anda. Ya, kalau lihat dari pergerakan Buka hari ini membentuk pattern evening star doji ya. Jadi harusnya ada potensi besok koreksi kecuali bukanya bisa balik ke atas 282 sampai 290. Jadi kalau dia bukanya belum kuat di atas 282 290, saran saya untuk take profit dulu atau sell on strength ya. Karena memang potensinya lebih cenderung untuk koreksi. Apalagi kalau turun di bawah 274 bisa balik ke area 260 sampai 254. Jadi itu kenapa kita lebih rekomendasikan untuk sell on strength, karena dari patternnya juga udah kelihatan evening star doji di 3 perdagangan hari terakhir, lalu juga stokastiknya juga udah mulai memasuki area dead cross di area jenuh beli. Jadi emang dan RSI juga cenderung koreksi ya. Dan hari ini juga volumenya juga lebih kecil dari 2 hari perdagangan sebelumnya. Jadi memang confirm untuk technically correction itu pasti ada. Baik, ketika sell on strength direkomendasikan, kemudian untuk melakukan buyback kembali disarankan tidak Pak Yaki? Atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu untuk Buka? Kalaupun mau buyback bisa dilakukan kalau memang Buka bisa bertahan di atas 274 ya. Karena memang MA5-nya ada di area 274 276. Jadi kalau memang Bukanya bisa bertahan di atas 274 bisa untuk buy and test lagi. Cuman kalau belum kuat di atas 274 sih saran saya wait and see dulu ya. Atau mungkin kita bisa perhatikan di atas MA20 tadi udah kita bahas juga di area 282 290. Kalau memang break atas baru bisa kita kejar lagi karena memang area 282 290 round untuk profit taking untuk Bukanya. Oke, saham pilihan keempat untuk Buka dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sementara untuk 3 saham lainnya ada BBCA direkomendasikan buy on weakness, Telkom buy on weakness, sementara BMRI trading buy sempat kita bahas di segmen sebelumnya. Pak Yaki, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk ini Pak. Saya akan coba bacakan dan kita akan coba bahas satu persatu ini. Yang pertama, saya akan coba sapa Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham SMMT Pak. Sudah beli di 735. Analisis Anda untuk SMMT. Ini ada 2 resisten minor yang harus di break sama SMMT kalau memang dia masih mau lanjutkan penguatan, itu di area MA20 dan MA60 di area 720 sampai 740. Jadi kalau 720, 740 dan 755. Jadi resisten confirmnya itu di 720 sampai 7255 ya kalau kita ambil 2 garis. Jadi kalau memang belum bisa break di atas 720 755, SMMT masih cenderung trennya bearish ya. Kalau kita lihat sejak 15 November 2022. Jadi ada potensi untuk koreksi lanjutan kalau memang belum bisa break di atas 720 755. Dan hati-hati kalau SMMT turun di bawah 665 sampai 670. Koreksinya bisa sampai ke level 600 sampai 620. Jadi
Ibu harus perhatikan jangan sampai jebol di bawah 665, 665, 670 untuk supportnya. Nyangkut di 735, Pak Yaki, penutupan hari ini masih di 705. Kalau mau hold masih bisa selama Oke. bertahan di atas 665, 670 ya. Baik, averaging down tidak disarankan. Average down saya tidak menyarankan kecuali ada volume besar untuk break di atas 720 untuk SMMT-nya. Oke, Ibu Liana dari Surabaya untuk SMMT sudah ambil posisi di 735. Direkomendasikan hold penutupan hari ini di 705. Level support yang bisa diperhatikan ada di 665. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan. Saya akan coba cek terlebih dulu Pak Yaki. Bapak Susilo yang ada di Blitar ini, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami untuk saham BSSR. Nah, kebetulan ini juga masuk kepada listed company saham kita untuk hari ini. Pak Yaki akan membagikan dividen interim ini cukup besar di 1,5 triliun rupiah. Dividen jumbo, kumdetnya di 22 Desember. Layak tidak untuk masuk di posisi saat ini? BSSR dalam sepekan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Yaki. Ya, sebenarnya kalau BSSR sendiri dari kami technically hari ini sudah rekomendasikan untuk sell on strength ya. Kecuali BSSR-nya bisa bertahan di atas 5.200 dan memang closing-nya masih di atas 5.200 karena memang kalau dilihat dari pergerakannya sendiri potensi untuk balik lagi ke atas untuk melanjutkan penguatan itu masih terbuka kalau memang secara Fibo-nya masih bertahan di atas 5.200 dan besok ada potensi untuk kembali BSSR tutup gap di area 5325 sampai 5350. Jadi besok bisa dikonfirmasi kalau memang mau akumulasi buy lagi, kalau kuat bertahan di atas 5325 untuk BSSR-nya. Cuman kalau memang gagal bertahan di atas 5325, saya lebih menyarankan untuk take profit dulu untuk BSSR-nya karena memang kita tahu pembagian dividennya Rp500 lebih ya. Kalau lihat dari data saya dirilis tadi pagi 580,59 yang yaitu hampir 11%-an. Jadi memang kalau dilihat dari yieldnya gede, jadi masih ada potensi untuk upside penguatan ke atas ya. Jadi kalau bisa break 5325 harusnya BSSR bisa ke atas 5550 sampai 5750. Cuman kalau nggak kuat bertahan di atas 5325, saran saya lebih cenderung untuk take profit dulu. Oke, intraday-nya hari ini tadi sempat menyentuh ke 5325, namun level ini tidak mampu bertahan dan ditutup di 5250. Tapi kalau ingin memanfaatkan momentum dividennya seperti apa dengan kumdet di 22 Desember nanti, Pak Yaki? Ya, 22 Desember berarti kan masih ada sekitar 3 hari perdagangan, 3 sampai 4 hari perdagangan. Jadi harusnya masih ada potensi upside yang cukup menarik ya. Ya. Cuman memang yang harus diperhatikan adalah area 5325 sampai 5550 itu round untuk profit taking. Jadi hati-hati karena memang supportnya masih lumayan jauh ya. Terdekat itu di 5050 dan 4830. Baik, jawaban untuk Bapak Susilo yang ada di Blitar dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba bacakan Bapak Diki dari Bekasi. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan saham SLIS, Pak. SLIS nyangkut di 276. Apakah sampai dengan akhir tahun bisa kembali lagi ke 300 tidak, Pak Yaki? Untuk jangka pendek untuk 1 minggu ke depan masih mungkin ya karena memang SLIS ada potensi untuk balik lagi ke atas 240 sampai 240 sampai 256. Cuman untuk balik ke atas 270 sampai 278 masih agak berat ya karena memang kalau kita lihat di 2 bulan perdagangan terakhir volumenya cukup tipis ya. Jadi memang masih agak berat untuk SLIS naik di atas 250. Cuman memang menarik kalau SLIS bisa naik ke atas 250 256. Potensi terdekat itu di 270, 278. Jadi Bapak bisa perhatikan area 20, 250, 256. Kalau nggak bisa untuk take profit dulu. Besok masih ada potensi penguatan yang masih mungkin terjadi ke area 250, 256. Support terdekat itu di 220 sampai 224. Nyangkut di 276, Pak Yaki, dengan penutupan hari ini di 238. Hold lebih direkomendasikan? Masih bisa hold kalau mau karena memang trennya masih ada potensi penguatan. Cuman kalau kita lihat dari pergerakan beberapa hari terakhir dengan volume yang cukup sepi dari sebelum-sebelumnya, saran saya cenderung untuk reduce posisi jika gagal break di atas 250 256. Baik, Bapak Diki di Bekasi untuk SLIS nyangkut di 276 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali. Masih ada beberapa pertanyaan. Saya ke Ibu Rini dari Jakarta terlebih dahulu. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Dari konstruksi, Pak Yaki, PTPP sudah punya posisi di 930. Mohon support dan resistennya.
Ya, untuk supportnya sendiri besok masih ada di kisaran 730 sampai 745 ya. Jadi hati-hati kalau PTPP turun di bawah 730 ya. Dan resistance terdekat itu di area 785 sampai 810. Dan kalau masih kuat ada potensi untuk balik ke atas MA20 di area 865 sampai 870. Memang lihat pergerakannya cenderung masih bearish ya, dan cukup kuat berishnya sejak 21 November 2022. Cuman kalau dilihat dari pergerakan eh, hari ini harusnya ada potensi untuk reversal dulu ya. Dan kalau kita lihat juga beberapa berita kontrak baru PTPP juga masih cukup bagus. Harusnya bisa jadi kata positif untuk beberapa hari atau 1 minggu ke depan sih. Level berapa yang harus dilewati oleh PTPP terlebih dahulu untuk mengakhiri tren bearish-nya, Pak Yaki? Kalau level untuk mengakhirkan beres harus bisa balik ke atas 860 sampai 885 ya. Cuman memang yang terdekat yang bisa kita harapkan itu PTPP bisa balik ke atas 800 dulu. Baik, sementara Ibu Rini dari Jakarta ini posisinya cukup jauh di 930, Pak. Rekomendasi paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Eh, Kalau dengan kondisi saat ini sih, kalau lihat indikatornya cenderung ada potensi rebound dulu dalam beberapa hari, cuman memang masih belum kuat. Jadi saran saya sih kalau memang mau hold, masih bisa selama bertahan di atas 730 ya. Cuman takutnya kalau break di bawah 730, support selanjutnya bisa di area 685 sampai 700-an. Jadi saran saya kalau mulai turun di bawah 730 bisa ada di sebagian, nanti buyback lagi di bawah 700. Cuman kalau bisa balik ke atas 800, balik ke atas 780 sampai 810 ini sih better buat di hold dulu. Baik, Ibu Rini dari Jakarta, PTPP nyangkut di 930, penutupan hari ini di 755 menguat di 1,34%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya saya ke BSD, ada Bapak Andre mau nanyakan dari teknologi ada Goto. Tadi pun juga sempat kita singgung sebenarnya, tapi kebetulan Pak Andre di BSD ini punya posisi di 94. Pak Yaki, analisis Anda untuk Goto, Pak? Ya, Goto udah sering kita bahas di grup nasabah. Ya, memang saat ini volatilitasnya masih cukup bagus ya kalau lihat dari posisi bid over di sepanjang beberapa hari perdagangan terakhir ya. Goto sebenarnya kalau bisa break di atas 98, 99 ada potensi balik ke atas 108 sampai 120 ya. Jadi masih menarik untuk trading, apalagi modal di bawah 9 di bawah 100 di 94-an. Jadi harusnya masih menarik untuk trading, cuman memang volatilitasnya masih tinggi. Support terdekat di 93, kalau jebol bisa balik ke 8588. Cuman menarik kalau besok Goto bisa break di atas 98, 99 karena ada potensi naik ke atas 108 sampai 120-an. Baik, tapi di sepanjang perdagangan hari ini Goto tadi sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, level terendah di 90, Pak Yaki. Bagaimana Anda Ya, melihat dari intraday hariannya dengan menyentuh di 90 ini? ya, kalau lihat dari perdagangan hari ini sebenarnya masih cukup menarik ya, karena walaupun balik ke area tadi sempat ke 90, masih bertahan di atas level ARB, karena kalau kita lihat dari pergerakan 10 hari sampai 12 hari kemarin itu, kalau memang dia tidak ARB ada potensi untuk swingnya masih cukup bagus ya. Dan hari ini juga masih tertahan di resist atas di 100 sampai 105 overnya. Jadi sebenarnya ini masih ada yang masih memaintain untuk pergerakan harganya. Jadi masih Ya. cukup menarik untuk trading sih selama tidak ARB aja. Baik, selanjutnya kita ke Riau, Pak Yaki. Ada Wijang, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan dari perbankan, kali ini BRIS, Pak. Nyangkut di 1630. Direkomendasikan averaging down tidak untuk sampai target akhir tahun, BRIS? Brief belum ada katalis bagus. Katalisnya cuma dari rate isu. Cuman kita belum tahu seperti apa nanti endingnya, karena memang pelaksanaannya baru mulai besok. Jadi biasanya kalau dari siklusnya saham rate isu, selama proses penembusan dan perdagangannya masih berjalan, sahamnya akan cenderung bearish dan Ya. flat ya. Jadi untuk 1 minggu ke depan kemungkinan masih cenderung akan flat dan bearish. Jadi masih cenderung wait and see, kecuali bisa break di atas 1235, resistance terdekat bisa balik ke atas 1280 sampai 1300. Cuma untuk balik ke atas 1500 masih relatif sulit sih untuk beri saat ini. Oke, nyangkut di 1630, wait and see terlebih dahulu, Pak Yaki. Singkat saja. Kalau mau lebih cenderung untuk nebus brisnya ya, karena Oke. rate nya kan di harga 1000 kan Baik. untuk average down-nya.
Oke, ada Wijang di Riau dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, waktu kita cukup terbatas. Pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Closing untuk kali ini. Terima kasih Pak Yaki, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas. Baik, ada Bapak Ahmad Yaki, Head Online Trading dan Technical BCA Sekuritas. Akhirnya saya David Sanover dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.